ngumpulin untuk kirim saya pulang beli tiket kan. Itu ujung-ujungnya Mbak Susi tahu dengar ceritanya itulah sampai maksudnya sampai ketemu Mbak Susi ini. Dan malam itu kamu telepon aku mengatakan bahwa anakmu kecelakaan meninggal dunia. Nah, itu hari itu kan Bu Yuni kan udah kasih petunjuk harus ke kolon B. Saya udah lakuin ke kolon B, udah proses bagus kan. Nah, pihak kolon B itu bilang, Senin kamu kesini, nanti kamu bisa langsung panhucal, langsung bikin paspor. Pas hari Senin itu ya Mbak Susi, HP ku kebetulan ngedrop. Nggak bisa ditelepon, dia ngebelin temanku. Giliran udah maghrib itu tak aktifin, temanku yang mau pulang bareng itu telepon, kamu tuh gimana, ditelepon pihak kolon B kok HP nggak bisa dihubungi, kamu besok harus ke sana hari Selasanya. Itu aku udah bilang sama Mbak Susi, besok aku mau ke kolon B dulu. Kata Mbak Susi, ya wes kayak sarapan kayak ndang mangkat. Giliran mau berangkat temanku bilang belum ditelepon, yang penting kamu siap, nunggu ditelepon, siap-siap bae. Ini gue ditelepon malah nggak diangkat, nggak aktif. Saya nunggu telepon, gitu suruh nunggu telepon. Ya udah akhirnya sampai sore, sampai malam itu sekitar jam 9 ya kita orang udah mau istirahat kan. Sekitar jam 9 pun aku tuh nelpon nangis. Aku pikir berantem sama suaminya kan. Baru masuk ganti baju langsung dia ada telepon. Terus bilang, anak suamiku tuh ini loh Bu, takkan Suamimu di hari Selasa itu meninggal. Bu, sampai pulang mau berangkat kan sama Mbak. ini kemarin mau masuk operasi. Ini udah dioperasi sampai kayak gini Bu. Akhirnya anakku yang kalah. Oke, jadi penderitaan mbaknya ini nggak cukup sampai di sini saja ya. Ini suaminya kecelakaan, anaknya meninggal kemarin ya. Buat mbaknya yang kemarin penasaran, terima kasih doanya karena teman-temanmu di luar sana bantu kamu Al-Fatihah buat anakmu, dan ini keadaan suaminya sekarang ya Mbak ya. Jadi kemarin itu bukan cerita palsu ya mbaknya, ini sekarang ada di sini. Ini jadi sejak kamu kerja di Hong Kong itu bencanamu nggak berhenti. Rumahmu kebakaran, kamu di interminate, kamu positif dan jadinya overstay sampai paspormu hilang. Benar tidak? Jadi lihat keadaannya suaminya seperti ini, dan saya tidak menunjukkan anaknya yang meninggal karena orang meninggal ini suaminya masih operasi. Jadi sekali lagi buat mbaknya, kadang-kadang niat bagus pun berakhir dengan sesuatu yang tidak bagus. Padahal mbaknya ini sekali lagi ada yang menghujat atau membuli mengatakan bahwa dia niat overstay. Dia bukan niat overstay Mbak, karena dia positif sampai tidur di tenda, di Saikom. Benar tidak Mbak? Iya betul. Ya bisa ditanya yang apa itu punya tenda, itu punya ladang itu tahu. Tidur di ladang? Ya Allah. Di kebun, di alas. Ada alasnya nggak? Iya tenda. Dia fotonya semua. Jadi saya tahu mbak-mbaknya di luar sana berhak untuk menghakimin, berhak untuk mengatakan apapun, karena sekali lagi kita tidak pernah berdiri di kaki dia, di alas kaki dia. Jadi kita cuma pinter menghakimin. Tapi kenapa saya selalu bilang curhatan itu saya tidak pernah menghakimin satupun, saya tidak pernah memotong pembicaraan kalian, karena kalian percayanya kan cuma sama saya. Karena itu aku selalu berpesan sama kalian, jangan pernah menghakimi. Jangan pernah menghakimin, karena kita tidak tahu masalah orang lain seperti apa. Kekuatan seseorang nggak tahu ya. Mbaknya ini dari datang ke Hong Kong 2 hari, rumahnya kebakaran. Nyampe di sini 3 minggu di interminate. Nyampe lagi di sini 9 bulan ngebreak mau pulang Indonesia, ternyata dikasih ujian positif. Sampai tidur di bandara 3 hari. Diungsikan di hotel, dibuang ke sana, dibuang ke sini. Dan akhirnya sama majikannya masih diizinkan tinggal di tenda. Tapi saya kurang tahu agennya seperti apa, karena saya tidak tahu dari versi agennya. Kemungkinan juga
ada sesuatu yang disembunyikan dan kita tidak tahu. Lihat tendanya Mbak Bayu. Iya, tenda masih. Jadi ya nggak apa-apa lah Mbak. Beruntung kamu di sekitar kamu orang-orang baik yang bisa membantu kamu, khususnya Mbak Susi. Sampai mempertahankan kamu segitunya. Tengah malam telepon saya sampai nangis-nangis, kaget saya. Ya gimana pun, karena bantuan itu bukan semuanya berupa uang. Tenaga, waktu, pikiran itu juga bantuan. Ya semoga aja baik-baik aja buat kamu, dikasih kesehatan juga Mbak Susi. Karena kita tidak tahu. Karena saya selalu pesan, apes tidak ada di kalender. Apes tidak ada di kalender. Berarti perkiraan kamu pulang tanggal 12 sampai tanggal 16 itu? Iya, tanggal 13 lah. Bu, masalahnya kan tanggal 12 aku baru pulang. Oke. Dari Satin. Tanggal 12 kamu ngasih tahu aku. Jadi kamu jam berapa gimananya harus ngomong. Kalau ada apa-apa pasti lah aku soalnya aku kurang paham. Jadi aku sudah buru-buru terus. Oke. Jadi kalau enggak enggak usah dikoleksi, enggak apa-apa. Terus ya di sana banyak-banyak doa aja Mbak Bayu, karena kamu ujiannya banyak sekali, mungkin Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang indah buat kamu. Anakmu cowok semua ya? Iya. 5 ya? 5. Diruat wisan? Isampun pas lahir sing terakhir nih. Pas lahir sing terakhir langsung diruat sampai Pendawa 5? Pak di nih. Bener nggak? Kamu punya anak pendawa 5? Pendawa nggak pernah keguguran, ya nggak ada yang meninggal, ya pokoknya normal semua. Pendawa? Mereka itu 5 itu, terus akhirnya kalah yang satu ini. Yang kecil ini kalah. Pendawa 5. Kalau masih kecil, mama yang dekat itu mungkin ya Baik-baik saja. soalnya ngumpul bapaknya. Dan uangmu semuanya dikirim ke Indonesia. Habis total. Nggak mungkin juga yang Indonesia kirim ke sini. Udah sekali ya Bu. Indonesia kirim ke sini juga. Ini bukti-bukti transfer aku ngambil di BNI. Suamimu bagus loh Mbak. Hah? 80? Ya kurang lebihnya lah. Biayain dia di sini. Indonesia kirim uang ke sini bayar hampir 80 juta. Temanku saksinya itu Bu, yang rekeningnya pakai rekening dia. Dia yang suruh bayar. Makanya ketemu aku di situ langsung dia diem di rumah. Padahal lagi kesusahan loh. Ini ada bukti, Masih disuruh bayar. nih ada bukti-bukti transfer dari Indo. Makanya aku sama temannya dia juga greget sih aku. Hampir aja. Nggak niat nolong mana ngono kuwi. Jadi keluargamu Indonesia kirim ke kamu selama kamu overstay 80 juta. Iya, kurang lebihnya. Wah. Ada buktinya pengambilan itu di bank. Semua. BRI di Kos WB itu, terus temen saksi yang Belum pakai rekening dia. Indo aja 13.000 ditukerin ke Chandra katanya. Masih ada resit-resitnya dari Chandra juga di foto sama dia. Ya Tuhan, jadi kamu selama ini malah keluargamu yang di Indonesia membiayai kamu di sini, Mbak. Jarang loh keluarga di Indonesia seperti itu, benar nggak? Benar nggak? Pengennya dia cepat pulang ngurus anaknya yang nggak ada itu, gitu loh, masnya itu. Suaminya menginginkan dia cepat pulang untuk jaga anaknya, tapi ternyata malah anaknya meninggal. Iya, sampai sekarang belum tahu itu suaminya kalau anaknya udah meninggal. Suaminya belum tahu? Kan masih koma, Mem. Suaminya ini masih koma? Iya, masih. Ingatnya ya masih suruh bungkusin martabak buat anaknya, tapi belum. Kayaknya kan mungkin ada otaknya. Emang jadi dia yang dia ingat di masa lalu gara-gara sebelum itu mau beli martabak itu. Iki video sing carry ini loh Bu, di ladang gini Bu. Perjalanannya ke Putih Sukat, nyirami tanduran, jaga rumah, kayak ngesor laut, kanan kiri. Itu pas terakhir ditunjukin. Tendanya kan ada Bu, tidurnya di tenda itu. Wah, cerita hidupmu perih banget loh, Mbak. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin Tuhan lagi menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi, karena Tendanya itu. kamu tidak sia-sia ini tempat tidurnya dia, Mbak. Saat dia positif. Bambangnya jam terus mati. Nyambung nganggo HP. Jadi majikannya nyuruh dia karena dia positif. Sekali lagi, karena dia positif, majikannya termasuk baik, suruh jagain
ladangnya dia dan tidur di sini. Saya kenapa saya selalu bilang kita tidak tahu apa yang terjadi ya Mbak ya. Ini loh penderitaannya. Ini loh. Dia positif, nggak ada yang peduli. Sekali lagi saya selalu bilang, dia positif, nggak ada yang peduli. Garis bawahi tidak ada yang peduli, termasuk agent. Dan dia tidur di ladang. Ini masih beruntung ada orang yang mau ngasih dia tidur di ladang.